ganti per address, juga address. Pakai per CVT punyanya Honda Beat merek TDR, nggak begitu kelihatan ya, yang 1000 rpm. Roller kita ganti, ini pakai yang 3 biji ukuran 10 gram sama 3 biji ukuran 11 gram, pakai merek CLD. Coba nanti rasanya seperti apa. Ini sementara dibersihin dulu, cuma ini posisinya mangkok ampas gandanya minta ganti, harusnya mangkoknya udah dalamnya udah kena, masih pakai standarnya. Jadi kalau matic kalian kadang bunyi berdecit waktu digas, itu bisa jadi penyebabnya dari mangkok ampas ganda ini udah habis bagian dalam sini kemakan, jadi dia selip. Kalau kita beli yang racing itu juga kadang ada yang bagiannya ini teksturnya dibikin bergaris, jadi ada gripnya lebih dapat. Dan kalau yang racing ini lubangnya lebih banyak sekali, lubangnya dibanyakin, ini juga dibanyakin, jadi nanti lebih dingin, lebih ringan biasanya kalau yang racing custom. Sementara pakai yang standar dulu aja. Nanti coba next kita rubah ganti yang racing. Itu ternyata yang 1000 rpm lebih panjang, sama bawaan yang aslinya next lebih pendek. Pernya lebih keras, lebih panjang, lebih keras. Cuma kalau standar nggak tahu ya mas ya, berapa rpm ya. Berarti tadi ini yang standar. Yang standar mungkin perkiraan mungkin selisih ya kurang lebih ya, ini seginian, mungkin ya ada 7 sentian ya kali ya, kurang lebihnya mungkin 7 sentian panjangnya. Pakai racing punya Honda Beat merek TDR yang 1000 rpm. Tapi kalau yang standarnya Suzuki kurang tahu berapa rpm. Ya ini masangnya selang-seling bergantian. Ya bergantian 10 11 terus sama 10 bergantian masangnya. Kemarin pakai yang racing 10 gram rata, performanya lumayan. Cuma kalau untuk kelamaan setelah aus jadi terlalu ringan. Ini coba kita ganti 10 3 11 3 gram. Ya ini sebelumnya roller yang 10 gram rata, 10 gram rata ini itu kelihatan ya. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak yang rusak, tapi ada bagian satu roller yang kemakan banget ini ternyata. Kalau rata-rata saya lihat ini lingkarannya masih belum begitu parah sebenarnya, kalau saya lihat belum begitu terlalu parah. Cuma kayak ini kelihatan, ini kelihatan nggak rata di sini. Harusnya ini tumpul. Ini juga dari 6 roller ini kesimpulannya saya pakai kurang lebih ada mungkin sekitar 8 bulan ya. 8 bulanan ini untuk merek CLD ya, berarti masih bagus. Makanya juga motor ini sering dipakai untuk luar kota, cuma luka sedikit-sedikit aja gitu. Untuk ukuran 10 gram menurut saya bagus sih. Untuk spek standar roller 10 gram tanpa ganti per bagus. Performanya bawah dapat, atasnya juga dapat.
Ini mangkok kampas ganda asli dari Suzuki. Standarnya ini harganya 100.000, pas 100.000. Ini saya kasih tanda, nanti akan saya lubangi. Jadi kita akan bawa ke tukang bubut untuk dilubangi sesuai dengan lubang ini. Ini juga sampingnya juga nanti kita lubangi semua. Dalamnya nanti ini akan kita garis. Jadi akan kita garis sesuai dengan garisnya ini. Jadi nanti ini supaya ada, kita garis saja supaya ada gripnya. Jadi kampasnya nanti biar ngegrip lebih lengket, jadi nggak gampang selip lah kalau kita buat tekstur garis-garis ini nanti. Dan tujuan untuk lubang-lubang ini sendiri, ini yang pertama untuk mengurangi berat. Ini berat sekali ini. Saya belum tahu berapa beratnya ini. Mungkin 1 kilo lebih kali mungkin ya. Kalau saya pegangnya berat ini 1 kilo lebih kalau menurut saya. Ini dengan adanya banyak lubang ini jadi lebih ringan. Jadi nanti juga perputarannya lebih ringan. Dan sekaligus juga nanti kalau misalnya ada kampas yang kebakar itu kan biasanya masuk ke sini. Dengan adanya lubang-lubang ini kotorannya langsung keluar. Gitu. Ini untuk anti slip supaya nggak slip garis-garisnya. Yang ini nanti untuk ngeluarin hawa panasnya juga, sama kotoran debu-debunya itu juga dari kampasnya itu juga bisa keluar dari sini. Ini juga untuk mengurangi hawa panasnya. Ya, ini hasilnya setelah dilubangi ke tukang bubut. Ini kurang sesuai ekspektasi karena harusnya ini kan ada garis. Saya kasih tanda ini, katanya si tukang bubut nggak bisa ini. Mata burnya nggak bisa geser ini. Ya entah nggak bisa orangnya atau gimana, kurang tahu. Ini saya lubangi seperti ini. Kemudian dalamnya ini saya kasih tekstur supaya ada gripnya ke kampas gandanya. Ini untuk pengerjaan ini tadi dia mematok harga 80.000. Sebenarnya sih agak mahal ya, tapi saya maklumi karena mungkin tingkat kesulitannya atau mungkin lubangnya terlalu banyak, terlalu ekstrim. Nanti coba kita rasain aja seperti apa perubahannya setelah kita bubut seperti ini. Kalau beratnya dari awal itu saya belum bisa memastikan beratnya yang awal berapa gram atau berapa kilo. Kebetulan nggak ada timbangan. Setelah ini di lubang ini kerasa beda sekali beratnya. Cuma pastinya nggak tahu berkurang berapa gram juga ini. Nanti coba untuk jalan aja seperti apa rasanya gitu. Ini kalau standarnya ini yang sudah lubang standar tapi kita lubangi. Pekerjaannya seperti ini. Nah, ini kemarin habis saya pasang mangkok kampas ganda, itu ternyata yang custom ya, yang udah saya lubangi banyak itu yang ekstrim ya, itu ternyata dampaknya kalau saya rasakan bukannya nambah performanya, tapi cenderung drop. Cuma kalau saya pakai untuk di atas 80 km dia tenaganya ngisi terus sih. Cuma untuk tanjakan dia malah drop. Jadi agak aneh sih. Jadi untuk tarikan bawah itu mah jadi nggak ada tenaga, yang tarikan atasnya ada tenaganya. Nah, ini tuh kalau di gas pertama kali ada bunyi seperti semacam siulan. Beneran ya, kayak semacam siulan ya. Nah, coba kita sambil jalan aja ya.
merekomendasikan itu yang roller 10 gram rata. Perpaduan rata itu jadi kepindahan pulihnya lebih cepat. Nah, kalau saya rubah itu kemarin mangkok kapasitas ini kan harusnya menggunakan sedikit atau besar sebelahnya ya. Waktu awal saya pakai orang itu itu terjadi ketika pulih belum berputar atau kita waktu masih berhenti kemudian berjalan itu akan bisa. Contohnya ini kita tanjakan nih, terus ini berhenti terus berangkat lagi tuh. Nah ini ada posisi nyendal, ada posisi lompat, jadi semacam selip gitu. Ini entah kurang tahu apakah kampasnya habis atau gimana, yang jelas kampasnya masih tebal kemarin. Dan ini rasanya gitar sekali, gercep sekali dipakai. Jadi kemungkinan atau mungkin bisa jadi dari alur yang saya buat di dalam mangkok ganda itu kurang tebal, atau kita harus sesuaikan dengan hal yang lainnya. Cuma ini sharing saja pengalaman yang setelah saya lakukan mangkok, saya lakukan lubang dan saya kasih alur itu ya, kasih tekstur. Dan untuk kemudian untuk tarikan, sebenarnya sih kesimpulannya kalau untuk tarikan bawahnya sebenarnya sih saya boleh bilang jelek. Jadi tapi kalau saya sarankan kalian kalau ngejar tarikan bawah yang ideal itu lebih baik ukuran roller 10 gram rata. Itu baik di bawah, baik juga di atas ya, walaupun di atas top speed agak berkurang, cuma kita untuk area perkotaan dia lebih nyaman, lebih cepat kita ajak untuk ngebut lah istilahnya gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.